Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, selalu sempurna dalam hidup kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, dan kami diberi kemampuan untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ester pasal 4 ayat 1-2. Ester pasal 4 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Tema renungan kita hari ini adalah peduli di lingkungan yang masa bodoh. Ketika Mordekai mendengar keputusan Raja Ahasveros yang dilaksanakan melalui tangan Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi, ia tidak tinggal diam. Alkitab mencatat bahwa ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung, dan menangis dengan nyaring di tengah kota. Namun orang-orang di sekitarnya tampak tidak bereaksi. Hidup berjalan seperti biasa di tengah penderitaan yang besar. Banyak yang masa bodoh, memilih diam, atau sekedar fokus pada urusan pribadi. Fenomena itu tidak jauh berbeda dengan zaman kita. Banyak orang lebih memilih menutup mata terhadap penderitaan sesama. Entah karena takut repot, ingin menjaga kenyamanan diri, atau karena sibuk dengan urusan pribadi. Secara naluriah, manusia memang ingin menjauh dari kesedihan. Tetapi, apakah orang Kristen juga harus bersikap demikian? Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup." Tuhan Yesus sangat peduli terhadap penderitaan manusia. Ia hadir bagi orang sakit, orang berdosa, orang miskin, dan mereka yang tersisih. Ia menyembuhkan yang sakit. Ia memberi makan yang lapar. Ia menghibur yang berduka. Ia menyambut orang yang ditolak masyarakat. Kasih dan kepedulian Tuhan Yesus nyata, sehingga banyak orang tertarik datang kepadanya. Jika Tuhan begitu peduli kepada manusia, bukankah kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama? Memang, kita tidak selalu bisa menghapus penderitaan orang lain. Kita tidak bisa menyembuhkan semua penyakit atau menghilangkan semua kesedihan. Tetapi kepedulian sederhana dapat menjadi obat yang menguatkan hati mereka. Ucapan penghiburan bisa memberi harapan. Kehadiran kita bisa menenangkan jiwa yang gelisah. Waktu dan perhatian kita bisa menjadi berkat besar bagi mereka yang kesepian. Ya, terkadang kepedulian berarti merelakan sedikit kesenangan atau kenyamanan kita. Tetapi disitulah kasih Allah menjadi nyata melalui hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia semakin terbiasa dengan sikap masa bodoh. Jangan biarkan hati kita ikut dingin. Jadilah seperti Mordekai, yang peduli dan berani bersuara di tengah masyarakat yang acuh. Peduli adalah panggilan iman. Dengan hati yang terbuka, kita bisa menjadi terang di lingkungan yang masa bodoh. Biarlah hidup kita menjadi saluran kasih Allah yang membawa penghiburan, harapan, dan kekuatan bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami bisa peduli di lingkungan di mana Tuhan membawa kami.
Jadikanlah kami pembawa damai dan pembawa sukacita bagi setiap orang di sekeliling kami. Sertai kami sepanjang hari ini, dan dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.